Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian syirkah. Pengertian syirkah secara etimologi, kata syirkah memiliki arti al-iktilat atau pencampuran dan juga persekutuan. Dan yang dimaksudkan untuk mencampurkan di sini yaitu seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga pada harta tersebut sulit untuk membedakannya. Dan sedangkan secara terminologi menurut beberapa ulama, yaitu ada 4 ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, dan juga Hanafiyah. Yang pertama yaitu ulama Malikiyah, yaitu berpendapat bahwa izin bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta yang mereka miliki. Yang kedua yaitu menurut Syafi'iyah dan juga Hanabilah, yaitu menetapkan hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Dan yang ketiga yaitu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang dimana bekerja sama dalam satu modal dan juga satu keuangan. Jika dilihat dari beberapa pendapat di atas mengenai definisi dari para ulama tersebut, sesungguhnya perbedaan hanya terletak bersifat pada redaksionalnya saja, tetapi secara esensial prinsipnya memiliki arti yang sama, yaitu bekerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan juga kerugian yang semua itu ditanggung dengan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum syirkah. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam ajaran agama Islam karena keberadaan diperkuat dengan Al-Quran, hadis, dan juga ijma' para ulama. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan mengenai pentingnya syirkah dalam kehidupan. Dan ayat-ayat tersebut antara lain yaitu yang pertama surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fahum suraka ufis sulus, yang artinya maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. Yang kedua yaitu surat Shad ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qala laqad talamaka lisu'alina hatika ilal bi'ilaniahi fa inna katsiran minal khulta'i la bagi ba'duhum ala ba'din ilal ladina amanu wa amilus solihati wa qalilu mahum wa dhannu Dawudu annama fatunahu fastaghfirabahu wa hararon likian wa annaba, yang artinya sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit mereka itu. Dan adapun dalam hadis Rasulullah yaitu dari Abu Hurairah yang artinya Rasulullah berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah telah berfirman, aku menemani dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dengan berdasarkan sumber hukum yang ada di atas, maka ijma' para ulama sepakat bahwa hukum dari syirkah yaitu mubah atau boleh dalam ajaran agama Islam, selama di antara orang yang bersekutu tersebut tidak berkhianat antara satu dengan yang lainnya. Ya, terima kasih kepada pemateri yang pertama yang sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya menuju ke materi selanjutnya yaitu tentang syarat dan rukun syirkah. Nah, syarat di sini ada berbagai macam ya. Yang pertama ada pokoknya nih, ada materi yang menjelaskan tentang sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah itu dengan harta maupun dengan harta lainnya. Dalam hal ini ada dua syarat. Yang pertama ada yang berkenaan dengan benda yang diakatkan harus dapat diterima sebagai perwakilan. Nah, jadi di sini artinya harus ada ya sebagai bukti perwakilan saja. Nah, yang kedua
dan yang berkaitan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas bisa diketahui oleh kedua pihak. Nah, jadi pada saat syirkah itu dimulai, untuk keuntungan dan labanya harus jelas, presentasinya sudah jelas, harus bisa diterima dengan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya menuju yang ketiga, sesuatu yang bertalian dengan syirkah, harta atau mal itu ada 2 perkara yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah alat pembayarannya harus rial dan rupiah. Nah, seperti itu, harus ada bentuknya ya. Nah, kalau untuk di Indonesia ada rupiah, jadi mengambil mata uang rupiah saja untuk mempermudah akad syirkah tersebut. Nah, yang kedua ada yang dijadikan modal ada ketika sebuah akad itu dilakukan. Jadi pada saat syirkah itu dimulai harus ada modalnya untuk melakukan kegiatannya tersebut atau syirkah itu dimulai. Nah, yang ketiga, syarat pertalian dengan syirkah itu sama dengan syarat-syarat syirkah muhafadzah. Di sini maksudnya syaratnya adalah yang pertama merdeka. Merdeka. Untuk merdeka di sini di Indonesia sudah tidak ada ya. Adanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak apa-apa kalau tidak ada. Yang kedua balik. Nah, untuk yang balik di sini sudah cukup umur, sudah mumpuni umurnya atau sudah dewasa. Yang ketiga atau yang terakhir pintar. Maksudnya di sini pintar, tidak bodoh, bisa menempatkan sesuatu atau bisa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Sebelumnya terima kasih untuk pemateri sebelumnya, dan selanjutnya di sini sedikit membahas mengenai yakni poin terakhir mengakhiri syirkah. Jadi poin-poin dalam mengakhiri syirkah yakni terdapat ada 5 macam. Syirkah akan berakhir apabila ada yang pertama, salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Dan yang kedua yakni salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf atau baik karena gila maupun alasan yang lainnya. Dan untuk poin yang ketiga yakni salah satu pihak ini meninggal dunia. Namun apabila anggota syirkah ini ada 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal itu saja. Dan untuk yang poin D yakni salah satu pihak bangkrut yang berakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah itu tadi. Dan untuk poin yang terakhir di sini yakni modal para anggota syirkah itu lenyap sebelum dibelanjakan atas saham syirkah atau nama syirkah itu. Yang selanjutnya yaitu mengenai mudorobah. Pengertian mudorobah. Mudorobah atau khirot yang biasa kita dengar memiliki arti memberikan suatu modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal suatu usaha. Dan dengan hal tersebut keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian atau perjanjian di antara keduanya tersebut, di mana sesuai akad yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Dan tidak hanya itu, mudorobah juga didefinisikan sebagai akad kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu di mana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal usaha dan pihak yang kedua sebagai pengelola usaha tersebut. Dan keuntungannya sendiri dibagi sesuai dengan kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola usaha tersebut. Dan apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pengusaha tersebut, maka pengusaha harus bertanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut. Mengenai mudorobah, Rasulullah sendiri pernah melakukannya semasa hidupnya, di mana beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga ke Syam. Jadi Rasulullah mengambil modal usaha terlebih dahulu dari Siti Khadijah untuk kemudian modal tersebut diperniagakan di negeri Syam. Dan mudorobah sendiri sudah ada sebelum Islam, dan kemudian hal tersebut ditetapkan dan diperbolehkan oleh ajaran agama Islam.
Hal tersebut sesuai dengan kehidupan nyata, di mana ada orang yang memiliki modal tetapi ia tidak pandai untuk mengelola suatu usaha, atau mungkin ia tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan suatu usaha. Sedangkan ada yang pandai menjalankan usaha, memiliki kesempatan untuk membuka usaha, tetapi ia tidak memiliki cukup modal untuk membuka suatu usaha. Maka dengan hal tersebut, solusi yang paling baik yaitu dengan menggunakan mudharabah, di mana hal tersebut untuk kemajuan bersama dan di antara sesama manusia. Dan mungkin bisa dikatakan berdagang mengandung arti tolong-menolong kepada sesama, di mana kita sama-sama membantu mereka yang memiliki banyak modal tetapi tidak memiliki keahlian dengan mereka yang memiliki banyak keahlian tetapi minim untuk memberikan modal dalam usaha yang akan dibuatnya. Dan selanjutnya yaitu mengenai hukum mudharabah. Mengenai kegiatan mudharabah sendiri memiliki landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan mudharabah sendiri dalam Islam memiliki hukum mubah atau boleh. Seperti dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, berkeliaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dan di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah dilaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Mengenai penjelasan pada ayat-ayat di atas, memang secara tidak langsung menjelaskan atau melegitimasi akad dari mudharabah itu sendiri, tetapi secara maknawi mengandung arti mengenai kegiatan ekonomi dengan melalui mudharabah. Maka dengan hal itu ayat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum akad mudharabah tersebut. Sedangkan landasan dari As-Sunnah yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dengan mencampur gandum dengan syair untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Dengan penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dapat dikatakan bahwa hukum mudharabah dalam Islam yaitu mubah atau boleh, di mana hal tersebut terdapat dalam ajaran agama Islam, karena hal tersebut sudah ada sebelum agama Islam dan Rasulullah sendiri pernah melakukan hal tersebut. Dan mudharabah sendiri sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh pihak pemilik modal atau orang yang menjalankan usaha tersebut, di mana jika salah satu di antara keduanya meninggal dunia atau gila, maka dengan hal tersebut secara langsung akad mudharabah batal. Selanjutnya menuju ke syarat-syarat mudharabah. Nah, syarat-syarat sah mudharabah ini antara lain barang atau modal harus uang tunai. Nah, di sini uangnya harus tunai ya, tidak boleh cash, harus tatap muka langsung agar bisa jelas berapapun jumlahnya bisa dihitung oleh kedua belah pihak. Nah, yang kedua, B, bagi yang melakukan akad harus diisyarahkan tasyaruf. Harus ditasarufkan dulu bagian persenannya ditasarufkan, entah diisyarahkan tasaruf itu bisa dikatakan ke bagi saya ulangi, B, bagi yang melakukan akad harus diisyaratkan tasyaruf. Nah, di sini disarufkan bagi ke masjid ataupun ke lembaga-lembaga yang diinginkan. Nah, yang ke C, modal harus diketahui dengan jelas. Nah, di sini modalnya harus diketahui dengan jelas. Modal harus diketahui dengan jelas agar bisa dibedakan antara modal perdagangan dan laba. Nah, di sini kalau sudah uang tersebut dikelola oleh seorang pengelola, nah jadi antara modal dan laba harus jelas, tidak boleh dijadikan satu dengan alasan nanti kalau biar tidak terjadi kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah tersebut. Nah, selanjutnya yang D, keuntungan akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya. Nah, seperti dijelaskan pada awal tadi, keuntungan akan diberikan kepada si pengelola uang dan seharusnya atau diwajibkan si pemilik uang harus
mengetahui presentasinya atau keuntungan atau kerugian seberapanya, itu harus tahu. Nah, yang kelima melafadzkan ijab dari pemilik modal. Nah, di sini melafadzkan ijab dari pemilik modal memberikan kepada pengelola uang. Seperti contoh di sini, nih uangnya saya berikan kepada Anda. Uangnya diberikan untuk silakan mengelola uang ini dengan baik-baik, dengan sebaik mungkin untuk keperluan atau usaha Anda agar mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Nah, yang F bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat pengelola. Harta untuk pedagang di negara tertentu, perdagangan barang-barang tertentu pada waktu tertentu. Jadi bersifat mutlak, tidak boleh pemilik modal itu mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu. Jadi harus pada di negara sendiri, tidak boleh terikat dengan negara-negara lain. Nah, seperti itu untuk syarat-syarat mudharabah. Nah, sekian pemateri selanjutnya bisa melanjutkan materi yang ingin disampaikan. Silakan. Dan kita masuk ke poin yakni mengakhiri mudharabah. Mengakhiri mudharabah di sini ada beberapa hal, yakni akad mudharabah dinyatakan berakhir apabila yang pertama masing-masing pihak menyatakan bahwa akad batal. Dan untuk poin yang kedua yakni salah seorang yang berakad itu adalah guru akli atau gila. Dan selanjutnya adalah pemilik modal tersebut yakni murtad atau keluar dalam Islam. Dan yang keempat, modal telah habis terlebih dahulu sebelum dikelola oleh pelaksana atau si mudharabah itu tadi, seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasyurata mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.